Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan presidium sidang. Ada yang sudah tahu apa itu presidium sidang? Gimana cara ngaturnya, cara mimpinnya? Oke guys, kita akan belajar di sini ya guys. Kenapa kita perlu belajar presidium sidang? Karena nanti kita di akhir kepengurusan PMR akan melaksanakan yang namanya musyawarah anggota. Nah, di dalam musyawarah anggota itu harus ada yang namanya presidium sidang. Dan presidium sidang adalah orang yang memimpin dan mengatur jalannya sebuah persidangan. Maka dari itu Akang perlu menyampaikan bahan materi yang Akang sajikan untuk kalian. Oke, sampai sini bisa disimak ya guys. Kalau bisa dan sudah siap, Akang akan pindah ke lembar berikutnya. Nah, ini guys, menu latihan presidium. Yang pertama itu apa itu presidium, yang kedua fungsi presidium, yang ketiga teknik persidangan. Kita akan belajar dari nomor 1, 2, dan 3. Oke, kalau cukup jelas akan masuk ke lembar kerja berikutnya. Nah, ini guys definisi presidium. Presidium itu adalah orang yang memimpin dan mengatur jalannya sebuah persidangan. Jadi nanti kalian akan latih, akan didik bagaimana caranya memimpin dan mengatur jalannya sebuah persidangan dengan menggunakan redaksi atau bahasa yang baku. Ya jangan kaget gitu kan. Ketika kalian menggunakan bahasa yang santai, ketika nanti kalian menjadi seorang presidium, kalian akan menggunakan bahasa-bahasa yang baku, kemudian tertata dengan baik, ya supaya kalian mengerti, supaya kalian paham dan nanti endingnya bisa. Oke guys? Jadi presidium sidang susah nggak? Gampang, nggak ada yang susah. Yang penting tahu clue-cluenya atau kuncian-kunciannya kayak gimana, cepat bisanya. Nanti selain dilatih juga akan share juga ya semacam ada bahan skripnya ya, supaya kalian kebayang gitu seperti apa penggunaan bahasa atau redaksi ketika memimpin sebuah persidangan. Oke, cukup ya guys. Kita masuk ke lembar berikutnya. Nah ini guys, menu latihan presidium sidang tentang fungsi presidium. Di sini nanti presidium dibagi menjadi 3. Ada presidium 1, presidium 2, presidium 3. Fungsinya atau tugasnya ngapain aja, itu bisa dilihat di monitor ya guys. Yang pertama, presidium 1 memimpin persidangan. Yang kedua atau presidium kedua mengizinkan peserta dan peninjau keluar masuk ruangan. Yang ketiga atau presidium 3 membuat catatan sidang, ya kayak semacam notulensi gitu guys. Ya silakan nanti kalian sepakati secara bersama-sama mau gimana-gimananya. Nanti dari situ timbul yang namanya keputusan. Ya udah, tinggal kalian jalankan dengan benar, dengan semangat. Kalau kalian bingung, nanti bisa bertanya ke Akang atau mungkin ke senior kelas 3 atau mungkin juga ke pembina. Oke guys, sampai sini cukup. Oke, kalau cukup kita masuk ke lembar berikutnya. Nah ini guys, teknik persidangan. Di dalam teknik persidangan itu kurang lebih ada 4.
bisa dilihat di monitor ya guys. Yang pertama itu ada yang namanya skorsing, pending, peninjauan kembali, dan interupsi. Nah, apa sih skorsing? Skorsing itu bisa dikatakan sebagai menghentikan persidangan untuk waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Sama pending juga. Yang membedakan di sini masalah waktu dan ketentuan ya. Ini menurut bahasa Akang, waktu dan ketentuan. Kalau isinya itu berdasarkan sumber-sumber yang Akang pelajari dari internet ataupun pengalaman langsung. Yang pertama, skorsing, masalah waktu minimal 1 kali 15 menit dan maksimal 2 kali 15 menit. Ketentuannya, peserta sidang tidak boleh meninggalkan ruangan, jadi nggak boleh guys. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pending, waktunya itu minimal 30 menit atau bahkan lebih, ketentuannya nggak ada. Kemudian peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu bahasanya misalkan ada bahan-bahan yang sudah disepakati dan ada beberapa di antara peserta yang keberatan atau tidak jelas karena sebelumnya udah diputuskan oleh presidium. Nah, si peserta ini kepingin melakukan usulan untuk meninjau kembali di poin atau bagian tersebut, dan itu harus berdasarkan dari persetujuan presidium. Oke guys, sudah kebayang atau mungkin pusing? Kemudian yang keempat, interupsi. Nah ini guys, kurang lebih teknik persidangan ya. Yang pertama itu ada skorsing, ada pending, ada peninjauan kembali, dan interupsi. Berikutnya, nah di dalam teknik interupsi yang tadi ya, ada dibilang urutan baku di dalam sebuah interupsi. Yang pertama itu ada point of privilege, yang kedua itu ada point klarifikasi, yang ketiga itu ada point of information, yang keempat itu ada point of order. Bisa disimak guys di monitor penjelasannya atau deskripsinya. Yang pertama, point of privilege, untuk membersihkan nama baik ya, karena dipandang pembicaraan tersebut menyimpang atau menyinggung perasaan. Yang kedua, point of clarification, itu untuk meluruskan atau menjernihkan permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, point of information, untuk memberikan informasi penting dalam persidangan. Point of order, itu untuk mengajukan usul atau pendapat mengenai hal yang sedang dibahas dalam sebuah persidangan. Kita ambil contoh atau kasus. Ketika di sini Akang mengajukan point of order dan kalian mengajukan interupsi dengan point of clarification, mana yang akan didahulukan? Akang atau kalian? Ada yang tahu jawabannya? Nah, yang didahulukan adalah point of clarification ya. Karena ini sudah ya dibilang urutannya baku guys. Ya kan? Ketika Akang point of information dan kalian point of privilege, misalnya seperti itu. Jadi yang akan didahulukan oleh presidium sidang adalah point of privilege. Ya karena emang butuh penjelasan segera. Gimana? Sampai sini masih bingung atau bingung? Oke, kalau bingung kita ambil contoh lagi.
Misalnya Akang di sini mengajukan point of information, sedangkan kalian mengajukan point of clarification. Mana yang akan didahulukan? Yang didahulukan pasti oleh presidium adalah point of clarification, ya kan? Yang pertama kan tadi Akang udah bilang ya, karena ini urutannya udah baku, jadi meskipun Akang mengajukan point of order kepada presidium sidang, sedangkan kalian point of clarification, point of privilege, point of information, misalkan seperti itu, pasti akan didahulukan kalian oleh presidium sidang. Oke guys, ya kenapa? Kan urutannya kurang lebih seperti itu. Jadi ya nggak bisa diganggu gugat, ya. Mau gimana juga, karena urutannya di sini sudah baku, jadi ya nggak usah dibawa pusing, kita ikuti aja aturan yang sudah ada. Ketika nanti ada yang bertanya point of order, kemudian di bagian depan teman kalian mengajukan interupsi point of clarification, maka presidium sidang akan mendahulukan yang point of clarification. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Oke guys, jika masih ada yang bingung atau belum paham, belum ngerti, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, demikian materi yang dapat Akang sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.